Pemirsa, puluhan kios pedagang Pasar Lama Cikarang, Kabupaten Bekasi ludes terbakar. Para pedagang histeris lantaran tak sempat selamatkan barang dagangan mereka. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lainnya. Kebakaran terjadi saat pagi hari sehingga pedagang tidak sempat selamatkan barang dagangan mereka yang masih tersimpan di dalam kios. Sejumlah pedagang menangis histeris lantaran barang dagangan mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sedikitnya menghanguskan 45 lapak pedagang hingga kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ya, saya juga orang tahu ya, orang saya juga dikasih tahu sama saudara pasar kebakaran. Wah, pas waktu saya ke pasar ini api udah besar, Bang. Iya. Nah, pagi itu kita tengok-tengok, saya suruh maksudnya nyari teman gitu buat nganin dagangan saya, beresin dagangan saya. Ternyata belum ada orang. Nah, terus pagi itu saya bongkar warung saya. Untuk kesulitan kita terkendala cuma di jalan aja tadi karena pas di jam kerja. Di lapangan kita, alhamdulillah kita dapat suplai air dari PT Banjar Paper, dan untuk saat ini pihak SGC juga sudah menyediakan hidran untuk membantu kita suplai air. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polsek Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 4 rumah warga di Jalan Balai Rakyat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat penghuni meninggalkan rumah saat tengah memasak. Ya Allah, orangnya udah pada keluar semua. Udah pada keluar. Kobaran api membakar sejumlah rumah warga di Jalan Balai Rakyat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Titik api yang berada di gang sempit dan padat penduduk membuat kebakaran dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya. Petugas suku dinas Damkar Jakarta Timur dibantu warga berjibaku memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga akibat penghuni meninggalkan rumah saat tengah memasak. Sedang memasak. Pemilik rumah sedang memasak lalu ditinggal keluar, dan setelah kembali lagi sudah terjadi penyalaan. Objek terbakar rumah kontrakan, 4 rumah. Dugaan sementara kebocoran gas. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 20 meter perairan Teluk Manado. Setelah melakukan pencarian pada radius 60 meter dari titik awal kejadian, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang di perairan Teluk Manado berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi kedua korban yang ditemukan berdekatan di kedalaman 20 meter. Kedua korban langsung dievakuasi ke dermaga Manado Bay dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara. Itu dilaksanakan oleh tim penyelam sorti kedua ya. Jadi sorti pertama melakukan penyelaman, sudah menemukan korban yang pertama, terus yang kedua ini ditemukan pada pukul 11.40 ya, dengan jarak sekitar 30 meter dari korban pertama. Itu dengan kedalaman masih sama sekitar 20 meter. Untuk informasi yang didapat untuk korban, posisinya masih di bawah, ditemukan di bawah sekitar 20 meter.
Sementara kepolisian dari Subdit Patroli Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ya, kami dari Direktorat Polair Polda Sulut sudah melakukan penyelidikan dari tim lidik di Polair Polda Sulut. Penanganan. Sudah pemeriksaan saksi-saksi, Pak? Dalam penyelidikan sudah diturunkan tim lidik. Sebelumnya, kedua korban bersama temannya bermain jet ski di perairan Megamas Manado dengan kondisi laut bergelombang tinggi. Ketiganya tidak mengenakan pelampung. Diduga jet ski yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang. Satu penumpang berhasil ditemukan selamat oleh nelayan, sementara dua lainnya hilang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang hanyut saat bermain di Sungai Getas Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Keenam jasad korban berhasil ditemukan. Ketiga jenazah mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Getas dibawa ke kamar jenazah RSUD Suwondo, Kendal setelah sebelumnya divisum dan diidentifikasi di Puskesmas Singorojo 1. Tiga jenazah korban yakni Rizka Amalia dan Syifa Nadila, keduanya warga Pemalang, serta Muhammad Labib Rizki, warga Pekalongan. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. Dari 6 korban yang hanyut itu baru ditemukan 3. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim dan Kapolres, karena di sini juga sudah visum, sudah dilakukan. Ada tadi termasuk untuk penjahitan karena ada yang luka segala macam, itu sudah selesai dan kemudian akan dibawa ke RSUD Dr. Suwondo. Pencarian karena memang protapnya itu jam 6, jam 18 itu dihentikan. Tapi untuk Pemantauan 24 jam. Pemantauan 24 jam, tapi pencarian memang protapnya jam 18 dihentikan. Mulai dilanjutkan lagi besok jam 07. Jenazah dibawa beriringan menggunakan ambulans ke RSUD Suwondo, Kendal. Nantinya ketiga jenazah tersebut diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Aksi bela tempo oleh sejumlah wartawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan ini akibat massa pendukung Mentan yang berunjuk rasa di lokasi yang sama menghalangi wartawan memasang karangan bunga. Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis atau KAJ nyaris adu joto saat menggelar aksi damai bentuk solidaritas bela tempo di depan gedung AAS Building milik Mentan, Amran Sulaiman di Jalan Urip Sumaharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan bermula saat peserta aksi hendak memasang karangan bunga di depan gedung tersebut. Namun dihalangi oleh sejumlah massa lainnya yang juga menggelar unjuk rasa membela Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di lokasi serupa. Kericuhan reda setelah massa yang bertikai dipisahkan polisi. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap ancaman kemerdekaan pers. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggugat perdata media Tempo terkait pemberitaan Tempo edisi 16 Mei 2025 berjudul Poles-Poles Beras Busuk. Amran juga menuntut 200 miliar rupiah. Saat ini kasusnya tengah memasuki proses sidang awal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusvin, iNews melaporkan.